Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Di video kali ini teman-teman, ternak sudah makan semua, sudah sarapan pagi. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Yang akan kita bahas kali ini adalah silase teman-teman. Kita akan bongkar, kita akan cek kondisi silase setelah kurang lebih pembuatan 3 mingguan. Jadi setelah 3 minggu silase Pak Cong ini seperti apa sih? Ini sama sih berlaku untuk pembuatan silase odot. Akan kita lihat salah satu kondisinya seperti apa, teksturnya seperti apa, warnanya seperti apa, dan baunya seperti apa teman-teman. Nanti bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain. Ini loh silase yang jadi, ini loh silase yang enak istilahnya seperti itu. Kita akan cek ya. Ayo Lek, buka salah satu. Ini di pinggir jadi kena hujan ya. Buka salah satu, kita cek kondisi silase yang kurang lebih umur 3 minggu. Ini dikasih plastik seperti ini teman-teman, agar lebih kedap lagi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, hasilnya itu kekuningan, kuning keemasan, tidak kehitaman. Kalau kehitam-hitaman itu kadar airnya tinggi. Kalau ini kadar airnya pas. Cara ngepasinya gimana Mas? Ini kita mix. Jadi rumput Pak Cong ini kita mix tanpa dilayukan. Dilayukan sehari 2 hari juga boleh, malah makin bagus. Kita mix dengan bahan kering sebanyak 25%. Jadi masuknya ini lebih ke complete feed teman-teman. Jadi tujuan dari bahan kering itu tadi itu untuk menyerap kadar air yang berlebih, kemudian sebagai nutrisi tambahan, atau dengan penambahan bahan kering itu nilai gizi dari suatu pakan silase ini jadi lebih bertambah. Jadi kalau hanya di silase saja itu kenaikannya tidak seberapa teman-teman. Makanya kalau hanya dikasih silase rumput aja gini, itu kalau dikasihkan ke ternak tanpa pakan tambahan lain itu nanti rusak. Kecuali dibikin complete feed seperti ini. Complete feed yang bahan kering ya. Rusaknya bagaimana kalau hanya rumput seperti ini yang dibikin silase, dikasihkan ternak setiap hari tanpa tambahan pakan lain, yang akan terjadi adalah ternak makin kurus. Kemudian misal hamil itu banyak sekali yang keguguran. Terus lagi produksi susu juga tidak keluar teman-teman. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kita bikin pakan itu tidak terlalu murah banget dan tidak terlalu mahal. Jadi kita memikirkan kebutuhan nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi bukan hanya nyari kepraktisannya, kesimpelannya, tapi kita juga harus memikirkan kebutuhan dari ternak. Istilahnya seperti kita yang makan itu nasi sama lauk, tidak hanya makan nasi aja setiap hari seperti itu teman-teman. Kondisinya seperti ini. Kita buka dulu dalamnya. Baunya harum teman-teman, tidak basah seperti yang teman-teman lihat. Nah, saya genggam seperti ini aja, tangan tidak basah. Ini kadar airnya sudah tepat sekali, sudah bagus. Jadi kalau teman-teman untuk pembuatan silase seperti ini, saya tekankan untuk pencacahnya jangan terlalu halus, karena kalau halus banget itu nanti kadar airnya lebih banyak, otomatis bahan kering yang kita tambahkan juga lebih banyak. Itu satu poin ya. Berikutnya, ini disimpan berapa lama Mas? Setelah pembuatan ini boleh dikasihkan ke ternak berapa hari? Biasanya sih kita mengikuti ya teman-teman, karena ini tujuannya adalah untuk mengawetkan pakan. Jadi mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ketika kita butuhkan aja kita baru kasihkan ke ternak. Dengan catatan pembuatan tadi. Berapa lama dan seberapa awetnya silase itu tergantung dari pembuatan awal. Pembuatan awal seperti apa? Yaitu dengan pemberian bahan kering. Dengan pemberian bahan kering sebanyak 25% sampai 30%, itu nanti untuk awet 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan hampir setahun pun awet teman-teman. Asalkan itu nanti kedap, tidak bocor, seperti itu tidak masalah. Nah ini seperti ini. Ini bisa kita kasihkan ke ternak di pagi, sore maupun siang ya. Nah kondisinya seperti ini. Baunya enak.
ternak juga suka. Tapi untuk ternak yang pertama kali memang perlu dilatih teman-teman. Jadi tidak semua ternak itu langsung lahap. Jadi harus dilatih dulu, dibiasakan makan dulu. Jangan kaget kalau teman-teman pertama kali bikin bikin silase kok ternaknya makannya cima-cimit, kok ternaknya tidak mau makan seperti itu. Itu hal biasa untuk ternak yang pertama kali makan silase. Nah, salah satu caranya adalah dibiasakan sedikit-sedikit dicampur hijauan ataupun ditaburi dengan brand polar, teman-teman. Kita taburi, kasih sedikit-sedikit dicampur dengan hijauan, nanti akan terbiasa seperti itu. Dengan cara seperti ini kita bisa meluangkan banyak waktu tanpa setiap hari ngarit, teman-teman. Bila teman-teman itu kerja kantoran atau kerja di mana yang intinya tidak bisa ngarit setiap hari, maka dengan konsep silase seperti ini tepat sekali untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa istilahnya ngarit seminggu sekali atau 2 minggu sekali, bahkan sampai sebulan sekali. Cukup kita luangkan waktu sehari 2 hari untuk panen rumputnya, kemudian buat silasenya. Nah, jadilah seperti ini. Memang yang kita butuhkan adalah media tong yang banyak. Kenapa enggak pakai plastik, Mas? Kan lebih ngirit. Kalau saya hitung-hitung teman-teman, kalau menggunakan plastik itu dia enggak akan awet lama. Pertama, dia paling dipakai sekitar 1 sampai 2 kali pakai, nanti sudah bolong. Kalau sudah bolong itu kalau dipakai resikonya gagal. Belum lagi makan tikus dan lain-lain. Maka dari itu saya lebih senang dengan tong. Ini awet sampai tahun-tahunan pun, kita bontang banting pun juga awet. Jadi ini ya teman-teman, kondisi silase umur 3 minggu seperti ini, tidak berair, tidak basah, warnanya cenderung kuning-kuningan seperti ini ya, tidak basah. Intinya tetap ini teman-teman, kalau buat silase itu lebih saya sarankan pembuatan di komplit kit, yaitu di pembuatan campurannya itu bahan kering sebanyak 25-30%. Jadi cara ngitungnya gimana, Mas? Ya, nanti 25%-nya biasanya teman-teman dalam satu ikatan atau bongkok itu saya timbang total semuanya. Misal istilahnya ini berat rumputnya adalah 1 ton, maka bahan kering yang saya tambahkan itu kurang lebih sebanyak 300 kilo teman-teman, 300 kilo. Baru rumputnya itu dicacah, kemudian saya taburin bahan kering tadi. Kalau sudah tercampur baru kita masukkan ke dalam tong seperti ini. Bawahnya dikasih bahan kering, atasnya juga dikasih bahan kering, baru kita tutup plastik dan tutup klem. Maka jadilah seperti ini. Ini bisa awet sekitar 1 tahunan, bisa lah. Tapi kita belum pernah coba teman-teman, karena untuk 1 tahun itu buat apa sih kalau terpakannya itu tidak dikasihkan ke ternak. Paling lama ya cuma beberapa bulan, nanti bikin lagi, habis bikin lagi seperti itu. Paling tidak dengan seperti ini bisa awet teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman hanya buat dengan rumput saja, itu problem yang akan sering terjadi adalah kadar air yang berlebih, maka hasilnya itu bau di tangan, bau, kemudian kalau bocor busuk dan ternak kurang suka teman-teman. Maka dari itu saya rekomendasikan untuk peternak pemula itu pembuatan silase seperti ini adalah complete feed, yaitu kita campur dengan bahan kering. Bahan kering itu berupa apa sih, Mas? Dari tadi kok ngomong bahan kering. Oke teman-teman, jadi bahan kering itu banyak, bisa bekatul, bisa konsentrat. Nah, menurut saya ya bagusan konsentrat aja, karena bahannya dari konsentrat itu banyak, kita mix ke sini itu makin bagus. Kalau hanya bekatul itu satu jenis kan teman-teman, itu baru karbohidrat aja. Maka dari itu teman-teman bisa lihat proses pembuatan pakan kering yang ada di video kita, di link di deskripsi ya, lihat aja di situ. Itu pembuatan pakan kering harganya lebih murah dibandingkan kita beli bekatul sendiri. Itu bekatul aja satu jenis harganya mahal, kita buat sendiri untuk campuran ini sudah masuk atau bagus gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih telah nonton dan support Berkah Mindo Farm. Maaf kita lama banget upload karena kemarin habis kena tipes teman-teman, jadi baru sekarang baru upload. Nah, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses, salam ngarit untuk teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di WA aja, tidak masalah, kita sharing-sharing WA, karena saya tidak setiap hari itu ngontrol di channel teman-teman. Kadang bisa balas di komentar, kadang enggak, tapi kalau lewat WA saya balas teman-teman. Oke, gitu aja, sampai ketemu, dadah.